Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era modern ini, di mana media sosial sangat canggih, banyak orang merasa perlu untuk menunjukkan apa yang mereka miliki. Mereka mulai memakai pakaian mahal, menggunakan barang-barang mewah, dan memamerkan seluruh isi rumah mereka di dunia maya atau bahkan di dunia nyata. Mereka mengumbar harta mereka di depan umum, tanpa menyadari bahwa ini bisa menjadi kesalahan paling fatal dalam hidup mereka. Orang-orang di sekitar mereka mulai memandang mereka secara berbeda, atau bahkan kejiwaan mereka bisa terganggu karena tekanan sosial ini. Dalam dunia yang penuh ilusi kekayaan, kita sering tertipu oleh penampilan orang-orang yang terlihat memiliki segalanya dan memamerkannya kepada orang lain. Padahal, semua itu justru bisa merusak diri mereka. Orang-orang kaya yang benar-benar kaya seringkali memahami bahwa memamerkan kekayaan tidak akan membawa hasil yang baik. Mereka memilih untuk menyembunyikan kekayaan mereka, agar tidak menarik perhatian publik. Praktik ini dikenal sebagai stealth wealth. Apa itu stealth wealth? Stealth wealth adalah praktik menjaga kekayaan dengan tidak memperlihatkan kenyataan dan kondisi yang sebenarnya, serta berusaha menyembunyikannya dari orang-orang sekitar. Di negara-negara barat, konsep ini sangat kental. Bahkan hingga keluarga sendiri tidak tahu keadaan ekonomi sebenarnya. Dengan menerapkan konsep hidup, stealth wealth, seseorang dapat memilih gaya hidup tanpa harus ada embel-embel orang kaya yang melekat pada diri mereka. Mereka bisa makan di warung sederhana atau berjalan di pasar malam, tanpa menarik perhatian karena kekayaan mereka tidak dijadikan identitas. Namun, di masyarakat kita, masih banyak orang yang justru memilih perilaku sebaliknya. Mereka membeli dan memamerkan harta mereka demi validasi dari orang lain, seringkali menggunakan cara-cara yang tidak bijak seperti membeli barang-barang dengan pinjaman online atau kartu kredit. Mereka hidup seakan-akan memiliki semua barang tersebut, padahal sebenarnya mereka berutang. Ini adalah fenomena yang sangat mengenaskan. Mengapa orang kaya menerapkan stealth wealth? Ada beberapa alasan mengapa orang kaya memilih untuk menyembunyikan kekayaan mereka dan bagaimana hal ini bisa diterapkan oleh kita, orang-orang kelas menengah, dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kekayaan. Alasan yang pertama adalah dianggap setara dengan yang lain. Orang kaya yang sejati memahami bahwa dengan memamerkan kekayaan, mereka akan kehilangan kebebasan dalam memilih gaya hidup. Mereka cenderung menyukai gaya hidup sederhana dan biasa-biasa saja. Ketika identitas sebagai orang kaya diketahui oleh banyak orang, mereka merasa terkekang dan tidak bisa hidup sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk menyembunyikan kekayaan agar tetap dianggap setara dengan orang lain. Dengan begitu, mereka bisa terus menambah kekayaan tanpa gangguan. Bayangkan seseorang yang selalu memamerkan kekayaannya. Orang-orang di sekitar mereka akan mulai melihatnya sebagai si kaya dan memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Perbedaan perlakuan ini bisa menjadi beban psikologis dan sosial. Orang tersebut mungkin merasa tidak bisa lagi menikmati hal-hal sederhana dalam hidup tanpa dinilai berdasarkan kekayaannya. Bahkan dalam pergaulan sehari-hari, teman-teman dan keluarga bisa merasa canggung atau bahkan iri, yang pada akhirnya mengganggu hubungan personal. Selain itu, dengan dikenal sebagai orang biasa, mereka akan bebas dari repotnya hidup dengan permintaan pinjaman atau bantuan dari orang lain. Mereka juga terhindar dari orang-orang jahat yang mungkin ingin merusak bisnis mereka. Logikanya, kita sebagai orang yang berusaha mengumpulkan harta harusnya berperilaku seperti mereka, dengan menerapkan stealth wealth, agar bisa lebih fokus membangun kekayaan dengan gaya hidup sederhana. Lebih jauh lagi, orang kaya yang menerapkan stealth wealth tidak hanya melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga mereka. Mereka menghindari risiko menjadi target pencurian atau perampokan yang seringkali mengincar orang-orang yang secara terang-terangan menunjukkan kekayaan mereka. Yang kedua, menjaga relevansi sosial. Orang kaya yang memamerkan kekayaan mereka cenderung menjadi kurang relevan dengan orang sekitar. Contoh nyata adalah Jeff Bezos, yang memiliki kekayaan bersih sekitar 170 miliar dolar. Ia menjalani hidup dengan gaya yang sangat mewah, yang membuat orang-orang berpikir bahwa hidup seperti itu akan membawa kebahagiaan. Namun, kenyataannya, hidup dengan memamerkan kekayaan malah membuat seseorang kesepian. Orang-orang yang hidup dengan gaya sederhana bisa bersosialisasi dengan tetangga, teman, dan keluarga mereka yang memiliki gaya hidup serupa. Orang kaya yang menerapkan stealth wealth
menghindari gaya hidup mewah agar tetap relevan dengan masyarakat biasa. Mereka tetap menjalani hidup selayaknya manusia yang membutuhkan interaksi sosial. Dengan hidup sederhana, mereka bisa terus membangun kekayaan secara diam-diam tanpa ancaman dari orang lain. Bahkan ketika mereka sudah mencapai kekayaan yang diinginkan, mereka tetap mempertahankan gaya hidup sederhana agar tetap relevan dengan orang sekitar. Menjadi relevan dengan masyarakat sekitar bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga tentang pengalaman hidup dan nilai-nilai yang dianut. Orang-orang yang hidup dengan gaya hidup sederhana lebih mudah memahami dan merasakan empati terhadap perjuangan dan tantangan sehari-hari yang dihadapi oleh kebanyakan orang. Mereka tidak terisolasi dalam gelembung kekayaan yang membuat mereka tidak bisa merasakan realitas kehidupan orang biasa. Selain itu, relevansi sosial juga berarti memiliki hubungan yang lebih kuat dan autentik dengan orang lain. Ketika seseorang tidak memamerkan kekayaannya, mereka cenderung menarik teman-teman dan kenalan yang tertarik pada pribadi mereka, bukan pada apa yang mereka miliki. Hubungan ini lebih tulus dan bisa bertahan lebih lama, karena tidak didasarkan pada materi semata. Kemudian alasan yang ketiga menghindari dicap sebagai ATM berjalan. Orang yang dikenal kaya seringkali dianggap sebagai ATM berjalan oleh teman-teman atau kerabat mereka. Situasi ini bisa merusak hubungan jika tidak ditangani dengan bijak. Ketika seseorang membantu teman atau kerabat dengan uang, dan di masa depan mereka mengalami kesulitan finansial, mereka akan kembali meminta bantuan. Hal ini bisa menimbulkan ketergantungan dan perasaan bahwa mereka berhak menerima bantuan tersebut. Dengan menyembunyikan kekayaan, orang kaya menghindari situasi ini dan menjaga hubungan baik dengan orang sekitar. Mereka tidak akan dianggap sebagai sumber uang yang bisa diandalkan setiap saat. Kita juga bisa belajar dari ini. Dengan menerapkan stealth wealth, kita bisa fokus membangun kekayaan tanpa perlu khawatir akan dimintai bantuan oleh orang-orang di sekitar kita. Menjadi ATM berjalan bukan hanya tentang kehilangan uang, tetapi juga tentang kehilangan kontrol atas hidup dan waktu pribadi. Ketika orang tahu bahwa seseorang memiliki banyak uang dan siap membantu, mereka cenderung datang dengan berbagai permintaan yang kadang tidak masuk akal. Hal ini bisa mengganggu fokus dan produktivitas seseorang, serta menyebabkan stres dan kecemasan. Bayangkan seseorang yang baru saja memenangkan lotre dengan hadiah ratusan miliar rupiah. Pada awalnya, niat baik mereka adalah membantu teman dan keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu, permintaan bantuan bisa menjadi semakin banyak dan intensif. Orang-orang mulai mengandalkan mereka untuk menyelesaikan masalah finansial mereka, dan ketika permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi, hubungan bisa menjadi tegang dan bahkan berakhir dengan permusuhan. Selain itu, menjadi ATM berjalan juga bisa menciptakan ketidakadilan dalam hubungan sosial. Orang yang sering memberi bisa merasa dieksploitasi, sementara penerima bantuan mungkin tidak merasa bersyukur atau menghargai apa yang telah diberikan. Hal ini bisa menyebabkan ketegangan emosional dan mengganggu dinamika sosial. Orang kaya yang menerapkan stealth wealth menghindari semua masalah ini dengan menjaga kekayaan mereka tetap rahasia. Mereka tidak perlu khawatir tentang permintaan bantuan yang berlebihan dan bisa fokus pada prioritas hidup mereka tanpa gangguan. Ini memungkinkan mereka untuk membangun dan menjaga hubungan yang sehat dan seimbang dengan orang-orang di sekitar mereka. Yang keempat, memiliki keamanan lebih. Memamerkan kekayaan bisa mengundang ancaman keamanan. Orang yang memamerkan harta mereka rentan terhadap tindakan kriminal seperti pencurian atau perampokan. Contohnya adalah Kim Kardashian, yang sering memamerkan perhiasan dan barang-barang mahalnya di publik. Akibatnya, ia pernah mengalami perampokan di Paris yang sangat traumatis. Orang kaya lebih aman dengan menyembunyikan harta mereka dari publik. Dengan begitu, mereka tidak menarik perhatian orang-orang jahat yang mungkin ingin mengambil keuntungan dari mereka. Menyembunyikan kekayaan membantu mereka hidup lebih aman dan tenang. Yang kelima, melindungi jiwa dan psikologi anak. Menurut buku David and Goliath oleh Malcolm Gladwell, memiliki banyak keuntungan dalam hidup justru bisa menimbulkan kerugian yang tidak terduga. Anak-anak dari keluarga kaya yang tidak melihat perjuangan orang tua mereka cenderung kurang menghargai nilai uang. Mereka tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang, karena sudah mendapatkannya dari orang tua mereka. Orang kaya yang menerapkan stealth wealth menyembunyikan harta mereka agar anak-anak mereka bisa belajar nilai uang dan hidup sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sosial mereka. Anak-anak ini akan memahami kerasnya dunia nyata dan belajar bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Mereka tidak akan selalu bergantung pada kekayaan orang tua mereka. Dengan menerapkan
Stealth Wealth, kita bisa hidup lebih aman, relevan, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Hal ini juga membantu dalam membangun kekayaan secara diam-diam tanpa gangguan eksternal. Mari kita belajar dari orang kaya yang sesungguhnya, dan mulai menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Dukung terus channel ini karena kami akan mengupayakan untuk upload setiap hari dengan berbagai tips bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.